Semua Bisa Cantik Podcast. Setiap perempuan berhak dan layak disebut cantik tanpa terkecuali. Kita harus belajar untuk menerima diri. Jadi orang lain mau gak mau secara auto juga bakal menerima kita. Kayak kata orang, kalau kamu gak terima diri kamu, siapa lagi? Gitu. Jadi sekitaran aku, syukurnya sekarang semuanya nerima aku gitu. Semua Bisa Cantik Podcast. Setiap perempuan berhak dan layak disebut cantik tanpa terkecuali. Hai Style Lovers, selamat datang kembali di podcast Semua Bisa Cantik yang akan membahas mengenai stop beauty shaming dan melawan standar kecantikan. Masih bersama dengan aku Cherry. Nah, di episode ini aku akan ditemani dengan Henny, fashion content creator dan food entrepreneur. Henny berhasil mematahkan stigma perempuan plus size sebagai seorang fashion content creator. Memiliki bentuk tubuh plus size sejak kecil membuat ia sering menerima perilaku bullying. Hingga di suatu titik, ia memutuskan untuk mencintai dirinya dan menjadi inspirasi untuk perempuan plus size lainnya. Halo Kak Henny, gimana kabarnya Kak? Halo, selamat siang, salam kenal. Iya. Baik. Oke, belakangan ini lagi sehat-sehat aja kan Kak? Iya, syukurnya sehat. Semoga di sana juga. Iya dong, dan tetap semangat ya Kak ya. Iya, lagi pandemi nih. Masih pandemi memasuki tahun yang baru ya, tapi tetap semangat semoga semuanya. Nah, Kak Henny mungkin sebelumnya boleh kenalan dulu nih sama Style Lovers, siapa sih namanya, terus usianya berapa, dan belakangan ini kesibukannya ngapain aja? Oke, hai semuanya, aku Henny, aku 27 tahun. Kegiatan aku sehari-hari konten, terus juga aku punya bisnis kue kecil-kecilan, homemade kayak aku. Oh ya, boleh loh follow IG aku di Levin. Iya, teman Style Lovers yang belum follow, boleh loh follow Instagram Kak Henny ya, @hennylevin ya Kak ya. Iya, isinya rekomendasi fashion orang gendut. Big size woman ya Kak ya. Seru iya, banget. Bener. Oke. Nah, Kak Henny ini kan sebagai content creator tentang plus size fashion nih ya. Sehari-hari bikin konten yang juga sekaligus mendobrak stigma kalau perempuan plus size itu nggak cantik atau nggak menarik gitu. Itu kan sebenarnya apa ya, sesuatu yang cukup sulit gitu bisa kita bilang. Tapi kalau boleh tahu nih, apakah ada pengalaman beauty shaming yang pernah dialami sama Kak Henny sebelumnya gitu, sebelum menjadi Kak Henny yang hari ini seperti ini sekarang gitu? Kalau itu kayaknya aku kan gendutnya tuh dari kecil ya, jadi bullying itu udah kayak makanan sehari-hari gitu, dari pihak keluarga, temen, pokoknya sekitaran semuanya tuh pasti tuh semua orang bakal ngebullying gitu loh. Oke, jadi kalau Kak Henny itu pengalamannya datang dari orang terdekat juga ya Kak ya, termasuk keluarga dan temen ya. Kalau boleh tahu waktu itu kayak gimana sih pengalaman yang dialamin gitu, kalau boleh diceritain? Yang paling aku ingat itu aku SMP deh kayaknya. Aku pernah dijauhin gitu, tiba-tiba dijauhin sama geng temen aku. Aku bingung kenapa, dan akhirnya aku tanya ke mereka, kenapa sih kalian ngejauhin aku? Terus jawaban yang bikin shocking adalah mereka bilang, iya karena kita malu punya teman kayak kamu, gendut, gak bisa ngerawat diri, terus berantakan, jelek gitu, kayaknya gak bisa ketemenan sama kamu. Dari situ insecure punya temen, jadi pengen jadi shadow aja di sekolah. Oke, jadi itu pengalaman yang paling diinget ya, karena ya aku dengernya juga ikut sakit hati sih, painful banget ya kata-kata seperti itu, apalagi di usia SMP gitu ya, preteen ya, masih baru puber. Ya udah kayak sinetron gitu. Iya ya, kayak sinetron, tapi ini beneran terjadi gitu ya, sedih banget. Tapi pada akhirnya apa sih yang Kak Henny lakukan gitu untuk mengatasi beauty shaming yang waktu itu Kak Henny lakukan? Apakah waktu itu sempat ngelawan atau kayak diem aja, kayak gimana sih Kak? Kalau waktu SMP mungkin masih belum ngerti ya, jadi adanya nangis sih terakhir yang aku ingat. Ngurungin diri akhirnya gitu. Terus apakah itu berlanjut sampai dewasa gitu? Aku berlanjut sampai kayaknya tamat SMA sih. Tamat SMA, terus ada momen orang tua tiba-tiba sakit, papaku sakit, terus meninggal. Ya dibilang lumayan cepat prosesnya, dalam 2 minggu sakit langsung meninggal. Dari situ aku ngerasa
manusia tuh waktunya dikit ya. Gimana sih cara memanfaatkan waktu? Bisa memanfaatkan waktu berguna untuk kita dan orang lain. Dari situ aku mulai Instagram. Oke, jadi kehilangan apa ya waktu itu ya Kak ya? Mm-mm. Itu menjadi momen titik balik gitu ya dalam hidup Kak Heni untuk memutuskan buat aku harus ngelakuin sesuatu gitu ya. Bener. Oke, nah kalau dari sudut pandang orang lain gitu, mungkin kan ngelihatnya ini lebih ke journey soal gimana Kak Heni akhirnya bisa mencintai diri sendiri dan kemudian menjadi inspirasi buat perempuan plus size lainnya gitu. Tapi kalau dari kata Kak Heni tadi sebenarnya dari sudut pandang Kak Heni sebenarnya lebih ke gimana sih caranya kemudian kita bisa memaksimalkan waktu kita dalam hidup ini gitu ya. Bener. Nah, mungkin boleh dijelasin lebih dalam tuh Kak, karena ini menarik sih buat aku. Jadi titik baliknya itu nggak sekadar kayak gimana caranya aku bangkit dari pengalaman beauty shaming yang pernah dialamin, tapi lebih dari itu ini soal memaksimalkan waktu kita di dunia gitu Kak. Bener, terus itu mungkin dari awalnya mamaku sih. Mamaku kan punya toko gaun bridal pasti semua customer-nya itu yang langsing, putih. Sedangkan aku anaknya yang punya badannya gede gitu. Dari situ sih. Terus jadinya waktu awal aku main Instagram itu belum banyak model plus size di Instagram. Belum ada tuh campaign yang kayak sekarang tentang body shaming, beauty standard. Belum musim. Itu tuh aku masih inget cuman yang aku tahu tuh Tira Emon, tau gak sih Tira Emon? Iya,